Rangga, seorang pria sederhana berusia 28 tahun. Sudah 7 tahun, hidupnya dihabiskan di balik setir mobil mewah milik keluarga. Harmawan, keluarga kaya yang memberinya pekerjaan dan atap di paviliun kecil di belakang rumah megah mereka. Dikenal setia, penurut, tak banyak menuntut, tapi di balik seragam sopir yang rapi, Rangga menyembunyikan sepi yang tak pernah sempat ia suarakan pada siapapun. Setiap hari hidupnya terulang, menjemput, mengantar, menunggu di parkiran, lalu pulang ke kamar sempitnya. Rindu pada kampung halaman, pada orang tua yang menua tanpa sempat ia tengok, makin sering datang di sela-sela malam panjangnya. Namun Rangga menahan semua demi loyalitas pada Pak Harmawan, majikan yang sudah ia anggap seperti ayah sendiri. Meski kini terkurung di kursi roda, hidup Rangga berubah perlahan sejak Nadira, putri tunggal Pak Harmawan, pulang dari kuliah di luar negeri. Gadis manja yang dulu hanya anak majikan, kini jadi sosok hangat yang tanpa sadar membuat Rangga jatuh ke ruang yang tak seharusnya. Setiap tawa, tatapan, atau sekadar percakapan ringan di kursi belakang mobil menumbuhkan benih yang menyesakkan. Dada Rangga, cinta yang ia tahu tak akan pernah punya nama. Hingga pada suatu malam, Rangga sampai di titik di mana hatinya tak lagi bisa menanggungnya sendirian. Ia memilih menanggalkan seragam kebanggaan, memohon izin pada Pak Harmawan untuk pergi. Puncak perpisahan itu pecah dalam ruang kerja sunyi, di mana air mata, kata-kata setengah terucap, dan rasa yang dikubur dalam-dalam akhirnya menyeruak ke permukaan. Rangga pergi, meninggalkan pavilion kecil yang menampung sunyinya selama ini, meninggalkan Nadira yang berdiri di gerbang dengan tangis tertahan. Dalam perjalanan pulang naik bus malam, Rangga menulis surat. Satu-satunya cara ia berpamitan tanpa benar-benar bisa bicara. Di kampung halaman, Rangga menemukan jawabannya sendiri. Bahwa cinta tidak selalu harus memiliki. Bahwa setia pun kadang berarti berani melepaskan. Dan pulang bukan hanya soal rumah, tapi juga tentang hati yang akhirnya bisa merdeka. Pagi masih remang waktu Rangga terbangun. Alarm butut di samping kasur lantai berdering pelan. Nyaris kalah suara dengan kokok ayam tetangga. Pavilion kecil di belakang rumah besar keluarga Harmawan itu seolah jadi saksi betapa hidup Rangga hanya berputar di antara ranjang tipis, setumpuk baju kerja, dan foto orang tuanya yang sudah mulai pudar di dinding. Ia bangkit, merapikan selimut seadanya, lalu berdiri menatap pantulan dirinya di cermin yang retak di sudut ruangan. Seragam sopirnya tergantung rapi, kemeja putih, celana hitam, topi kecil, dan sepatu yang sudah mulai tipis solnya. Rangga menarik napas panjang, seolah memompa semangat agar tetap kuat berdiri di jalan yang sama. Jalan yang setiap hari membawanya, mengantar, menunggu, dan pulang larut. Di luar, embun masih menempel di kaca mobil hitam metalik yang parkir di garasi. Tangannya sigap mengelap sisa bintik air, memastikan mobil itu tetap mengkilap, mencerminkan nama besar Pak Harmawan, sang majikan yang baginya sudah seperti orang tua sendiri. Rangga hafal setiap sudut mobil itu, lebih dari hafalnya jalan pulang ke kampung. Sudah 7 tahun setir itu ia genggam, 7 tahun pula rindunya pada kampung. Ia telan diam-diam. Rangga, sudah siap? Suara itu pelan, berat, tapi selalu berhasil membuat Rangga merasakan hangat. Pak Harmawan, dengan kursi rodanya, terdiam di pintu garasi. Rambutnya putih, wajahnya keriput, tapi senyumnya masih sama seperti pertama kali Rangga datang melamar kerja di rumah ini. Keringat kuli bangunan masih menempel di jidatnya kala itu. Sudah, Pak, mau ke kantor sekarang? Tanya Rangga sambil menghampiri. Pak Harmawan hanya mengangguk pelan. Rangga sigap mendorong kursi roda itu ke sisi mobil, membantu majikannya duduk di kursi penumpang depan, memastikan sabuk terpasang. Selimut kecil diselipkan di pangkuan kaki Pak Harmawan yang tak lagi mampu berdiri sejak stroke 3 tahun lalu. Di sepanjang perjalanan, keduanya sering diam. Tapi di balik sunyi itu, Rangga merasa aman. Ada kehangatan yang tak pernah ia temukan dimanapun. Terkadang Pak Harmawan bercerita tentang masa mudanya, tentang perusahaan yang ia bangun dari nol, tentang Nadira, anak semata wayangnya yang waktu itu masih sekolah dasar. Rangga, Pak Harmawan tiba-tiba memecah hening. Kalau kau rindu rumah, pulanglah sebentar, jangan sungkan. Bapak bisa naik taksi. Rangga hanya menoleh, tersenyum kecil. Ia tak sanggup bilang kalau ongkos pulang ke kampung saja
Belum tentu cukup dari sisa gaji bulanan yang sebagian ia kirimkan untuk orang tuanya. Nggak apa-apa, Pak. Rangga di sini saja. Kalau Rangga pulang, siapa yang antar Bapak makan soto? Di warung? Langganan, jawab Rangga setengah bercanda. Pak Harmawan tertawa kecil. Batuk tertahan. Kau ini, Rangga, selalu ada saja alasannya. Sore itu, Rangga kembali ke paviliun usai menjemput Nadira dari kampus. Mobil terparkir di garasi, tapi langkah Rangga tertahan di kursi belakang. Di sana, Nadira tertidur dengan buku catatan terbuka di pangkuannya. Wajahnya tenang, rambutnya terurai menutupi sedikit pipinya. Entah sejak kapan, Rangga merasa jantungnya berdebar tiap melihat pemandangan seperti ini. Nadira, Non, sudah sampai? Bisik Rangga pelan. Nadira terbangun, setengah sadar. Tatapan matanya masih buram, tapi senyum kecilnya seolah membangunkan hati Rangga lebih dalam lagi. Makasih, Mas Rangga. Kamu pulang ya? Nggak mau makan dulu? Terima kasih, Non. Rangga makan di pavilion saja. Nadira mengangguk, melipat buku catatannya. Wajahnya mendekat sejenak saat hendak mengambil tas di samping Rangga. Aroma parfum gadis itu membuat Rangga menahan napas. Ada rasa asing yang merayap di dada, rasa yang seharusnya tidak pernah tumbuh. Malamnya, Rangga duduk di beranda paviliun. Ia menatap langit. Di tangannya, foto ibu dan ayahnya yang di kampung. Ibu pasti sedang menanak nasi. Ayah mungkin duduk di balai bambu, menanti anak sulungnya pulang. Tapi Rangga masih di sini. Jadi bayangan di rumah orang lain, menahan rindu demi setia. Kadang Rangga bertanya pada diri sendiri, sampai kapan ia di sini? Apa ia benar-benar punya tempat pulang? Atau pavilion ini sudah cukup baginya untuk hidup dan mati? Angin malam merayap dingin. Dari kejauhan, lampu kamar Nadira masih menyala. Rangga menatapnya lama, menahan rasa yang perlahan menumbuhkan luka. Sebab ia tahu, di kursi belakang mobil itu, ia bukan siapa-siapa. Dan di rumah besar ini, ia hanya bayangan, yang suatu hari harus siap hilang tanpa jejak. Hari-hari Rangga tak pernah benar-benar berubah. Matahari terbit, ia sudah berdiri di samping mobil, merapikan dasi, memeriksa ban, mengelap debu yang nyaris tak ada. Seolah debu-debu itulah satu-satunya hal yang bisa ia singkirkan dari hidupnya. Sementara debu di hatinya sendiri tak pernah bisa benar-benar hilang pagi itu. Nadira menatap Rangga lebih lama dari biasanya. Gadis itu berdiri di teras, bersandar di pilar putih, mengenakan blus biru langit dan celana kain krem. Rambutnya diikat setengah, membuat wajahnya tampak lebih dewasa dari umurnya. Rangga pura-pura sibuk menutup bagasi mobil. Padahal ekornya, matanya tak henti mencuri pandang. Mas Rangga, panggil Nadira pelan. Rangga menoleh, sedikit gugup. Iya, Non. Bisa anterin aku ke perpustakaan dulu nggak? Aku mau balikin buku sebelum kuliah. Tentu, Non. Ayo, sepanjang perjalanan, Nadira lebih banyak bercerita tentang tugas kuliah, teman-temannya, dosen killer, sampai soal mimpinya. Kelak, Rangga hanya menanggapi dengan senyum kecil, gumaman pelan, dan sesekali tatapan singkat lewat kaca spion. Mas Rangga, Nadira tiba-tiba memecah tawa kecilnya. Kamu pernah jatuh cinta nggak? Pertanyaan itu membuat Rangga menekan pedal gas lebih hati-hati. Satu tarikan napas panjang, lolos begitu saja. Tangannya menggenggam setir lebih erat. Pernah, Non, dulu, jawabnya pelan. Ragu-ragu. Nadira tertawa, menunjuk wajah Rangga lewat cermin. Masak sih? Sama siapa? Coba tebak. Sekarang masih suka nggak? Rangga tertawa hambar. Pertanyaan sederhana itu terasa seperti paku kecil yang menancap di hatinya. Ia tak sanggup menjawab lebih. Ia hanya balas bertanya, kalau Non sendiri, pernah jatuh cinta? Najira Tehjiau menatap keluar jendela. Pernah, tapi nggak pernah sampai punya. Lucu ya, mobil berhenti di depan perpustakaan kampus. Najira menatap Rangga, seolah ada kata yang ingin ditahan. Mas Rangga, suaranya merendah. Kamu orang baik, makasih ya, udah selalu ada. Kalimat itu membuat dada Rangga sesak. Ia hanya bisa menunduk, membuka pintu mobil untuk Nadira. Wajahnya menahan ribuan kata yang tak bisa keluar. Siang itu, Rangga menunggu di parkiran. Panas terik membuat pelipisnya basah. Ia menutup mata, mengingat masa-masa awalnya jadi sopir keluarga Harmawan. Betapa bangganya ayah dan ibunya ketika Rangga pulang ke kampung, membawa kabar bahwa anak mereka kini kerja di rumah orang kaya. 7 tahun berlalu, tapi hidupnya
tetap di kursi depan mobil orang lain. 7 tahun pula, ia menelan sunyi. Ia sempat berpikir, apa mungkin hatinya beku, sampai Nadira hadir dan memecahnya sedikit demi sedikit. Sore harinya, Rangga menjemput Pak Harmawan dari kantor. Di kursi roda, Pak Harmawan tampak lebih lelah dari biasanya. Jalanan sore macet, Rangga memutar radio pelan agar suasana tak terlalu hening. Pak Harmawan tiba-tiba berbicara, menatap Rangga melalui kaca spion. Rangga, kau pernah terpikir berhenti kerja di sini? Pertanyaan itu menampar Rangga lebih keras dari klakson mobil di sebelahnya. Tangannya sedikit gemetar di setir. Kenapa, Pak? Rangga salah apa? Tanyanya hati-hati. Pak Harmawan tertawa pelan, lalu batuk kecil. Kau nggak salah apa-apa. Kau terlalu baik malah. Aku hanya takut kau habiskan hidupmu di sini, hanya untuk menunggu orang tua renta ini. Rangga diam. Di balik kata-kata itu, ia merasa Pak Harmawan membaca hatinya, membaca tatapannya pada Nadira, membaca caranya menahan diri agar tetap jadi sopir. Bukan apa-apa. Kalau kau mau pulang ke kampung, bangun usaha kecil, bilang sama aku. Aku bantu. Lanjut Pak Harmawan. Kau punya orang tua. Jangan bodoh kayak aku, Rangga. Rangga menelan ludahnya. Kata-kata itu makin membuat kepalanya berat. Ia menatap jalanan yang macet, lampu merah yang panjang, dan di situ ia melihat bayangan dirinya sendiri. Masih di kursi depan mobil, menua, menunggu takdir. Malamnya, Rangga duduk lagi. Di depan pavilion, ia menatap lampu taman. Dari jauh, ia melihat Nadira berjalan mendekat, membawa secangkir teh panas. Wajahnya masih segar, meski hari sudah larut. Mas Rangga, belum tidur? Tanya Nadira. Belum, Non. Masih mau duduk di sini? Nadira duduk. Di sampingnya, mereka terdiam. Ada jarak di antara bahu, tapi di hati. Jarak itu sudah lama jebol, Mas Rangga. Nadira menatapnya. Matanya basah. Kalau suatu hari kamu nggak di sini lagi, aku harus naik taksi ya? Rangga terhenyak. Kata-kata itu seolah konfirmasi dari hatinya sendiri. Ia ingin berkata, "Enggak, Non, aku nggak mau pergi." Tapi mulutnya terkunci. Rangga hanya menjawab lirih, "Kalau Non mau, Rangga tetap di sini." Tangan Nadira meraih jemari Rangga, dingin tapi hangat di dada. Di detik itulah, Rangga sadar, ia mencintainya. Dan itu salah. Langkahnya ragu, hatinya bergejolak. Ia harus memilih, tetap jadi bayangan di rumah megah ini, atau pergi sebelum perasaan ini menenggelamkan segalanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rangga memutuskan. Besok, ia akan bicara pada Pak Harmawan. Matahari belum sepenuhnya naik ketika Rangga berdiri di depan pintu ruang kerja Pak Harmawan. Napasnya berembun, tangan kirinya mengepal, menahan gemetar yang sejak semalam tak mau hilang. Di balik pintu, ia mendengar batuk kecil, derit kursi, roda yang disentuh pelan. Masuklah Rangga. Suara Pak Harmawan terdengar lirih tapi tegas, seolah beliau tahu Rangga sudah berdiri di sana sejak beberapa menit lalu. Ragu-ragu seperti biasa, Rangga melangkah, menunduk hormat. Di hadapannya, Pak Harmawan tampak lelah. Kemeja putihnya tergulung sampai siku, kakinya yang tak lagi bisa bergerak ditutupi selimut abu-abu. Sorot matanya tajam, tapi penuh sayang, sorot mata seorang ayah, meski bukan ayah kandung. Ada apa? Rangga, duduklah, katanya sambil menunjuk kursi di seberang meja. Rangga duduk. Dadanya berdegup kencang. Ia menatap lantai kayu, mencari kata di sela ketukan jarum jam di dinding. Maaf Pak, katanya pelan. Rangga mau bicara. Rasanya sudah waktunya Rangga pamit. Pak Harmawan menarik napas panjang. Ia tidak terkejut, tidak juga marah, malah tersenyum kecil. Seperti sudah lama menebak hari ini akan datang. Sudah kau pikirkan baik-baik? Tanyanya. Rangga mengangguk. Sudah Pak, rasanya sudah saatnya Rangga pulang. Orang tua Rangga di kampung makin tua. Mereka butuh Rangga dan... Rangga terhenti. Kata-kata di ujung lidahnya terasa pahit. Rangga takut kebanyakan berharap Pak. Pak Harmawan paham betul maksudnya. Tatapannya jatuh pada jemari Rangga yang menekan lututnya sendiri. Perlahan, beliau mendekatkan kursi rodanya, menepuk bahu Rangga dengan tangan kurusnya. Kau anak baik, Rangga. Kau sudah seperti anakku sendiri. Suaranya parau, tapi tegas. Kalau hatimu memintamu pulang, pulanglah. Jangan merasa berkhianat. Kadang,
Setia juga butuh jarak. Kalimat itu memukul Rangga lebih keras dari teguran apapun. Di sudut matanya, air bening menggantung, gemetar bersama Ishak yang tertahan. Tapi Nadira, Pak, dia masih butuh Rangga. Pak Harmawan terkekeh pelan. Getir, dia butuh kamu. Tapi dengan cara yang berbeda, Rangga. Kau tahu itu kan? Rangga menunduk dalam, menatap lantai yang berembun air mata. Ia ingat jemari Nadira semalam. Hangat, lembut, tapi begitu mustahil ia genggam. Setelah percakapan panjang, Rangga keluar dari ruang kerja itu dengan hati yang separuh lega, separuh hancur. Ia berdiri di teras belakang, menatap pavilion kecilnya, yang sudah 7 tahun jadi saksi diam setiap rindu, sepi, dan mimpi-mimpi yang ia kubur pelan-pelan. Hari itu berlalu cepat. Nadira tak henti menatap Rangga dengan sorot mata penuh tanya. Ada rasa yang menggantung di antara mereka. Pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh keheningan dan langkah Rangga yang makin menjauh malamnya. Sebelum benar-benar pergi, Rangga duduk di bangku taman belakang. Nadira datang dengan langkah ragu, membawa tas kecil berisi roti dan botol air. Jadi Mas Rangga beneran mau pergi? Tanyanya lirih. Rangga mengangguk, menahan sesak. Iya Non, Rangga mau pulang. Di kampung, orang tua Rangga sudah menunggu. Di sini, Rangga takut gak bisa. Jaga hati Rangga sendiri. Nadira menatapnya lama, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Kalau aku minta, Mas Rangga tetap di sini, Rangga hanya bisa menatapnya dengan mata yang juga basah. Ia ingin sekali menjawab, iya Non, Rangga akan di sini selamanya. Tapi ia tahu hatinya harus lebih kuat dari rasa. Kalau Non Nadira mau Rangga tetap jadi sopir, Rangga bisa. Tapi kalau Non mau, Rangga lebih dari itu. Rangga nggak bisa. Ucap Rangga pelan, nyaris berbisik di antara desau angin malam. Nadira tertawa kecil di sela isaknya. Tangannya meraih tangan Rangga, menggenggamnya erat. Di detik itu, Rangga merasakan detak jantungnya sendiri berdebar, seperti anak remaja jatuh cinta pertama kali. Mas Rangga pulanglah, tapi janji. Nadira terisak. Kalau suatu hari kangen, balik lagi. Bawa istri Mas Rangga nanti, kenalin ke aku. Rangga tertawa kecil. Isaknya pecah. Mereka tertawa, menangis, menertawakan air mata yang jatuh tanpa bisa dihentikan. Malam makin larut. Rangga bangkit, menunduk hormat, lalu meraih jemari Nadira, mengecupnya pelan, canggung tapi penuh hormat. Terima kasih, Non. Maaf kalau Rangga cuma sopir yang nekat berharap, ucapnya pelan. Terima kasih Mas Rangga. Maaf kalau aku cuma bisa nyimpan perasaan ini. Nadira membalas dengan senyum kecil yang lebih pahit dari kopi dingin. Keesokan paginya, Rangga menutup pintu pavilion. Satu koper di tangan, selembar foto orang tuanya diselipkan di saku dada. Mobil keluarga Harmawan masih terparkir di garasi. Kinclong seperti biasa, saksi bisu dari tahan-tahan sunyi yang menumbuhkan cinta diam-diam. Ia menatap rumah megah itu untuk terakhir kalinya, menunduk hormat pada Pak Harmawan di teras. Di samping Pak Harmawan, Nadira berdiri, menahan Ishak sambil melambai. Rangga melangkah pelan, melewati gerbang besi hitam. Di luar pagar, ia menarik napas panjang, membiarkan angin pagi menerpa wajahnya. Ia tahu jalan pulangnya panjang, tapi setidaknya hatinya tak lagi terkurung di kursi sopir. Hari itu Rangga benar-benar pulang dengan rindu yang utuh, cinta yang pernah ada, dan langkah yang akhirnya berani memilih. Dan di langit yang cerah, Rangga percaya setia tak harus selalu tinggal. Kadang setia justru berani melepaskan.